Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap semangat dalam mencari ilmu, dalam belajar, karena mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Baik, sebelum kita menginjak ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Cukup, terima kasih. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah yang berada di bab 3 di halaman 25. Silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu LKS kalian dan dibuka di halaman 25. Sudah? Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segalanya. Bahkan manusia pun yang menciptakan juga Allah. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan ciptaan Allah yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia tidak hanya dibekali oleh nafsu, akan tetapi juga dibekali oleh akal pikiran. Jadi manusia bisa berpikir, manusia bisa belajar, mengetahui segala pengetahuan ilmu karena diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, tetapi masih tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang jumlahnya 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Apa sih yang disebut dengan Asmaul Husna? Silahkan kalian balik LKS kalian di halaman 26. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Asmaul Husna merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna hendaknya dibaca, dilafalkan, dihafalkan untuk berzikir setiap hari dan untuk berdoa. Bahkan dianjurkan untuk menghafalkan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berikut ini, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, ia akan masuk surga. Rasulullah berkata, siapa yang menghafal Asmaul Husna, maka dia akan masuk surga. Nah, dari 99 Asmaul Husna itu tadi, di bab ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Apa saja keempatnya? Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad memiliki arti Allah maha dibutuhkan. Jadi tempat manusia bersandar, manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Ketika kita sedang butuh, kita memohon, meminta pertolongan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena apa? Allah yang menciptakan segalanya. Kita hendaknya bermohon, bersandar kepada Allah. Tidak boleh kita memohon, meminta pertolongan kepada batu, kepada pohon, seperti itu. Karena hal itu termasuk musyrik. Kita sebagai orang Islam yang meyakini adanya Tuhan kita hanya Allah, kita harus meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk kita mengamalkan Asmaul Husna As-Somad yang memiliki arti maha dibutuhkan. Asmaul Husna yang kedua yaitu adalah Al-Muqtadir yang memiliki arti maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah itu maha kuasa. Apabila Allah sudah berkuasa, Allah menginginkan, misal gunung Merapi jeblok, bahkan jeblok, maka dari itu kita harus mengimani, kita harus taat dengan Allah, kita harus menjalankan perintah-perintahnya, bahkan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim yang artinya maha mendahulukan. Maha mendahulukan atas apa saja yang diciptakannya. Jadi sebelum Allah menciptakan semuanya, Allah sudah ada. Contohnya, jika di buku kalian di LKS dicontohkan sebuah kursi. Sebelum adanya kursi itu adanya pohon atau kayu. Sebelum adanya pohon itu adanya manusia. Jadi adanya kursi tadi, sebelum adanya kursi ada pohon, sebelum ada pohon ada manusia yang menanam. Nah, jadi sebelum adanya kursi sudah ada yang lebih dahulu. Nah, kalau Allah adalah yang maha dahulu, tidak ada yang mendahului Allah. Bahkan semuanya yang menciptakan adalah Allah. Terus Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Baqi yang memiliki arti maha kekal. Jadi ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal, akan rusak. Gunung akan meletus, hutan bisa kebakaran, manusia pun juga bisa meninggal atau mati. Itu menandakan semuanya tidak kekal, semuanya akan rusak, semuanya akan kembali kepada Allah, kecuali Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Allah itu kekal selamanya, tidak akan musnah, karena Allah memiliki sifat Al-Baqi, maha kekal. Beda dengan manusia. Manusia itu mungkin hidup hanya 90 tahun, 100 tahun, 60 tahun, mereka akan meninggal. Nah, kalau Allah maha kekal. Itu tadi adalah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada bab ini. Kita ingat-ingat kembali. Yang pertama tadi adalah As-Somad yang memiliki arti maha dibutuhkan. Yang kedua adalah Al-Muqtadir yang maha kuasa. Yang ketiga Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Yang keempat Al-Baqi yang maha kekal. Itu Asmaul Husna yang kita pelajari di bab kali ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu di halaman 28, mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Itu silahkan kalian baca sendiri dari 28 sampai 29, karena mungkin kalau diperjelaskan di dalam video ini akan berdurasi panjang. Dan harapan Pak kalian tetap semangat belajar, semangat membaca, karena apa? Minggu depan kalian sudah akan memasuki PTS, penilaian tengah semester. Jadi kalian harus menguasai materi-materi dari bab 1 sampai bab 3 untuk bisa mengerjakan soal PTS. Maka dari itu harapan kalian tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Apabila masih ada yang kurang dipahami, bisa nanti japri Pak untuk dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.